Kata Ustadz Hasan, tasbih itu hukumnya bid'ah. Iya, sebab zaman dulu Nabi tak kado tasbih. Makanya jangan sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Ya Pajero, ya kopi, ya rokok, ya aroma, Pajero. Ini istighfar, tapi tasbihnya panjang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah ada di channel ini. Yang baru mampir di channel ini bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman, kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang ada kaitannya dengan alat untuk berzikir ya, yaitu tasbih teman-teman. Video yang akan saya reaksi yang pertama yaitu videonya Haji Rhoma Irama, seorang penyanyi yang disebut sebagai Raja Dangdut ya. Ternyata ada filmnya Rhoma Irama yang seperti ini. Coba kita simak videonya ya. Kata Ustadz Hasan, tasbih itu hukumnya bid'ah. Iya, sebab zaman dulu Nabi tak kado tasbih. Tidak ada tasbih. Jadi itu mesti dibuang. Begitu. Ya. Ngambil jam dinding. Mau diapakan? Mau saya buang? Buat apa? Jangan. Karena ini bid'ah. Nabi tidak menggunakan jam untuk menentukan waktu sholat, tapi menggunakan matahari. Ustadz. Ya, itu tadi videonya teman-teman ya. Penambahan sarana prasarana di dalam ibadah itu tidak serta-merta langsung bisa kita katakan bid'ah. Hanya karena dulunya di zaman Rasulullah nggak ada alat tersebut, lalu di zaman sekarang ada alat tersebut, lalu kita katakan, wah ini bid'ah, ini sesat. Nggak bisa seperti itu. Karena yang dilarang dikreasikan itu kan bukan sarananya, tapi ibadahnya. Sarananya boleh-boleh saja kita berkreasi memudahkan kita dalam beribadah. Akan tetapi ritual ibadahnya, tuntunan dalam beribadahnya yang sudah disyariatkan itu yang nggak boleh dikreasi-kreasikan. Apa yang tertulis dalam syariat itu yang kita ikuti. Tentunya juga berdasarkan dengan pemahaman-pemahaman ulama salafus saleh yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadis yang sangat sering saya sampaikan di channel ini, bagaimana Rasulullah tegas mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Jadi nggak boleh berkreasi-kreasi dalam urusan agama yang tidak ada dasarnya. Apa yang Rasulullah telah contohkan diwariskan kepada sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'in teman-teman ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain lebih tegas lagi memberi peringatan kepada kita semua. Sebuah hadis yang kalau kita bacakan di Indonesia ini seketika orang yang membaca langsung jadi Wahabi. Kullu bid'atin dolala wa kullu bid'atin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu ya tempatnya di neraka. Walaupun pada akhirnya ada orang yang membagi dua mengenai bid'ah ya. Ada yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, adanya bid'ah sayyi'ah. Makanya jangan sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tetapi semestinya orang-orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah tentunya juga harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa seenaknya berkreasi-kreasi sendiri seolah-olah lebih baik daripada Sunnah. Karena contoh terbaik itu ya suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah duniawi, masalah kreasi dalam urusan dunia, apalagi dunia yang memudahkan kita dalam beribadah, ya tentu tidak ada masalah. Rasulullah pun juga sudah memberi isyarat kepada kita semua, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kembali lagi masalah tasbih teman-teman ya. Yang menjadi masalah di masyarakat mengenai tasbih bukan masalah karena dulunya tidak ada di zaman Rasulullah alatnya itu, alat tasbihnya, lalu di zaman sekarang ada. Bukan itu persoalannya. Kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak orang yang menggunakan tasbih mengkreasikan agama, bahkan ditambah-tambahi khurafat. Jadi katanya kalau pakai tasbih yang besar gitu, tasbih yang panjang banget itu bisa mendatangkan rezeki, amalannya lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, ini
ini yang menjadi persoalan di masyarakat. Sampai akhirnya timbullah penipuan-penipuan di masyarakat. Ada yang jual tasbih puluhan juta dengan kedok tasbih barokah, tasbih yang bisa mendatangkan rejeki. Coba langsung aja ya kita simak video-video orang yang menggunakan tasbih secara berlebih-lebihan, teman-teman. Ya, alat tasbih maksud saya ya. Coba kita simak nih videonya. Ini yang pertama. Ya rondo, pajero, ya kopi, ya rokok, ya rondo, pajero, ya kopi, ya rokok, ya rondo, pajero. Ya kopi, ya rokok, ya rondo gitu. Rondo itu janda, pajero terus dia bilang pajero. Terus teman-teman lihat di sini nih, dia punya stok lainnya juga ya, tasbihnya gede banget ya. Terus kok bacaannya kayak gitu ya? Ya kopi, ya rokok, ya rondo, pajero, ya kopi, ya rokok, ya rondo, pajero, ya kopi, ya Kalaupun dia bertasbih seperti ini, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu pun juga akan menyusahkan dirinya sendiri. Ya kopi, ya rokok, ya rondo, pajero, ya kopi, ya rokok, ya rondo, pajero, ya kopi, ya rokok, ya. Ya, kita lihat video lainnya nih. Oh, ini nggak kedengeran zikirnya apa, dalam hati zikirnya. Tapi ya kita bisa lihat, wah tasbihnya besar juga ya. Subhanallah. Tentu hal-hal seperti ini menyulitkan orang dalam beribadah, teman-teman. Ya, inilah yang saya maksud yang menjadi persoalan di masyarakat. Banyak yang berkreasi ibadah menggunakan tasbih. Kalau menggunakan tasbih hanya sebagai sarana, wajar-wajar saja tasbihnya, ya nggak ada masalah. Ya kita malu juga dilihat sama non-muslim, kok agama Islam kayak gini, nanti dikiranya ini dari ajaran agama Islam, padahal bukan. Ini ada lagi nih, coba kita lihat ya. Tuh, tasbihnya panjang banget ya. Ya, ini saya reaksi dari channelnya Lampu Musola. Oh, ini istighfar, tapi tasbihnya panjang banget. Subhanallah, sangat menyulitkan sekali. Sampai sepanjang itu. Ya, karena mereka menganggap bahwa lebih afdol yang besar, lebih afdol yang panjang. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Ini intro ya, intro dari channel YouTube-nya Lampu Musola. Kita dengarkan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bukan aswaja namanya kalau tidak kreatif dalam ibadah. Bukan bermaksud untuk nyinyir atau menghina ibadah seseorang. Video ini hanya untuk intermezzo saja ya teman-teman. Karena kalau dilihat-lihat lucu juga dua orang dalam video di atas. Bagaimana kita tidak dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang di luar Islam sana kalau orang-orang Islam kelakuannya seperti itu, teman-teman. Saya tahu pasti banyak orang aswaja juga tidak setuju dengan zikir-zikir yang seperti itu. Tapi kalian juga orang aswaja harus memakluminya jika ada orang-orang aswaja berkreasi seperti itu. Karena jangankan orang awamnya, dari kalangan habaibnya, kiainya, gusnya, dan ustadz-ustadznya juga gemar mengkreasi ibadah dengan alasan yang penting baik dan tidak ada larangannya. Maka mereka berdua pun juga punya pendapat bahwa zikir mereka itu juga baik dan tidak ada larangannya juga. Yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Di Indonesia sudah mulai banyak masyarakat yang sudah kenal dan ikut dakwah sunnah. Amin. Jadi masyarakat mulai terdidik dengan Islam yang murni. Sehingga semoga suatu saat lambat laun masyarakat akan mulai meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi videonya. Ya, itulah teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Yang menjadi persoalan itu bukan masalah tasbihnya, bukan masalah alatnya, tapi banyak orang yang membuat kurofat dan juga membuat zikir-zikir aneh sampai ada ya kopi, ya rokok. Sampai akhirnya saking banyaknya zikir-zikir yang di luar sunnah, zikir sunnahnya itu sendiri tertutup, hilang. Padahal percuma aja amalan-amalan yang bukan dari Rasulullah ya juga tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun."
barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan berasal dari kami di sini yang dimaksud adalah Rasulullah, maka tertolak amalan tersebut. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.